Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang pendek ini kita akan bahas surat Al-Mudassir, surat yang ke-74 ayat 34. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-subhi iza asfar, demi waktu subuh apabila telah terang. Itulah terjemahan yang ada dalam kitab yang diterjemahkan. Dalam ayat ini Allah bersumpah demi salah satu waktu makhluknya, yaitu waktu subuh. Was-subhi, demi waktu subuh. Dan ketika Allah bersumpah demi waktu subuh ini, Allah memberikan sifat subuh ini dengan asfar. Asfar ini terjemahannya terang, tetapi arti harfiah asfar itu adalah terbuka. Karena itulah perjalanan disebut safar. Orang yang berjalan disebut musafir. Kenapa perjalanan disebut safar? Orang yang berjalan disebut musafir. Karena perjalanan itu baru bisa berlangsung kalau pintu terbuka dan jalan terbuka. Bila pintu tertutup, jalan tertutup, maka mustahil perjalanan akan terjadi. Karena itu asfar ini makna harfiahnya terbuka. Lalu kemudian diterjemahkan dengan terang, karena sesuatu yang terbuka itu pasti terang. Rumah kita kalau kita buka pintunya dia akan terang, bila kita tutup dia akan gelap. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebab. Yang disebutkan sebab, yang dimaksud musababnya. Pertanyaannya, kenapa Allah ketika bersumpah demi subuh, Allah menyifatkan subuh itu dengan kata asfar yang artinya terbuka? Kenapa tidak yang lain? Kalau wal asri itu dengan khusrin, rugi. Kalau wadduha dengan manfaat, wa amassaila fala tanhar. Tapi bila subuh, Allah mensifatinya dengan asfar, terbuka. Apa maksudnya? Di waktu subuh itulah Allah membukakan semua pintu-pintu kebaikan. Kalau Bapak Ibu ingin memperoleh banyak kebaikan dalam hidup, baik dunia maupun akhirat, maka jangan pernah lewatkan bangun di waktu subuh. Seorang yang berdagang, kalau siang bangunnya, sulit rasanya perdagangannya akan maju. Seorang siswa atau mahasiswa kalau ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka belajarlah di waktu subuh itu. Wajar kata Allah ketika Allah bersumpah demi waktu subuh, wal fajri, demi fajar. Apa jawaban sumpah Allah ketika bersumpah demi fajar? Hal fi zalika qasamun lizi hijr. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi pelajaran bagi orang yang berakal. Kenapa waktu fajar dihubungkan dengan hijir, akal? Akal manusia paling baik menerima informasi di waktu fajar, di waktu subuh. Maka kalau ada orang bangunnya siang, biasanya otaknya itu tidak terlalu cerdas. Perhatikanlah Bapak dan Ibu, yang suka bangun siang itu tuh otaknya biasanya biasa-biasa saja. Yang biasa bangun pagi, apalagi menjelang subuh itu dia belajar, biasanya otaknya cerdas. Itu kenapa hubungannya al-fajar dengan hijir.
Itu bukti di waktu subuh tu Allah membukakan pintu kebaikan bagi yang belajar. Orang kalau ingin sehat, maka hiruplah udara di waktu subuh. Karena itulah di surah At-Takwir ayat 18 Allah berfirman, was-subhi iza tanaffas, demi waktu subuh apabila telah bernafas, tanafas. Kenapa waktu subuh dihubungkan dengan nafas? Karena di waktu subuh itu kualitas udara paling bagus untuk kita hirup. Orang yang bangun subuh itu oksigen yang akan dia konsumsi itu cukup baik, paling baik. Tapi kalau dia tidur sampai jam 7, subuhnya lewat, biasanya otaknya itu akan kekurangan oksigen. Itulah bukti betapa di waktu subuh itu Allah membukakan pintu-pintu kebaikan untuk manusia. Wajar Nabi pernah berdoa dalam hadis At-Tirmizi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umat saya yang bangun di waktu subuh. Kalau ada orang terlambat bangun, setelah subuh dia bangun, maka keberkahan hidupnya sudah hilang itu. Itulah kenapa Bapak dan Ibu, pahala salat yang paling besar subuh. Kenapa subuh yang paling besar pahalanya? Kata Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Karena salat yang di waktu fajar, salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpulnya di waktu salat subuh. Malaikat siang yang sekarang menjaga kita, mencatat amal kita, di waktu subuh tadi dia turun. Dan malaikat malam yang menjaga kita, di waktu subuh tu dia naik. Itu kenapa salat subuh tu kata Allah mashhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Nah, dalam banyak hadis disebutkan Bapak Ibu, betapa waktu subuh ini waktu yang paling di mana Allah membukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak untuk makhluknya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Mari kita lihat. Pertama, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bila ada orang salat sunat 2 rakaat di waktu fajar, setelah azan subuh dia salat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka kata Nabi dia telah memperoleh kebaikan lebih dari nilai dunia dan seisinya. Kumpulkan dunia ini semua, isinya atas bawah. Andai ada yang bisa menilai dunia ini semua, tidak bisa menandingi pahala 2 rakaat di waktu fajar. Tapi syaratnya di waktu fajar. Kalau Bapak Ibu bangun 5:30 masih bisa salat sunat rawatib qabliyah selama matahari belum terbit, tapi nilainya tidak lagi seperti dunia dan seisinya. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kalau Pak Gubernur atau Pak Wali membuat pengumuman, semua orang yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh mendapat 1 mobil baru Innova. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa orang ke masjid tu Pak. Mungkin lalu di masjid orang sadar Pak. Ini dunia dan seisinya. Adakah salat sunat rawatib di tempat lain? Ada. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada. Tetapi tidak ada yang sehebat yang di waktu subuh. Itu buktinya subuh itu tempat dibukakannya pintu kebaikan oleh Allah. Karena itulah Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu menghubung-hubungkan ibadah orang dengan hidup dunianya. Karena ibadah ini balasannya di sorga, di akhirat, tidak di dunia. Kadang-kadang ada kita yang salah paham Bapak Ibu. Ada orang rajin beribadah subuh, ya, ibadah tiap waktu, lalu kita cemooh, cuma rajin ke masjid, batu tu sanu tu rajin ke masjid itu, payahi duitnya, tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Dunia Allah yang membagi,
ahli maksiat, ahli ibadah tidak ada berkurang, tidak akan berkurang bagiannya itu. Ibadah tidak akan menambah jumlah rezeki, maksiat tidak akan mengurangi rezeki. Kita hanya menerima sesuai yang dibagikan Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Begitu janji Allah. Tetapi pahala amal ini nanti di akhirat kita terima. Dan di waktu subuh adalah pahala ibadah yang paling besar kata Nabi. Yang kedua, hadis dari Abu Ammarah, hadis riwayat Malik, man syahidal isya faka'annama qama nisfa laila wa man syahida subha faka'annama qama laila. Siapa yang salat isya berjamaah, dia diberikan pahala sama separuh malam salat sunat. Dan bila dia salat subuh berjamaah, sama dengan tahajud semalaman penuh. Andai Bapak Ibu para hadirin tahajud semalaman, tidak bisa subuh berjamaah, atau Bapak Ibu subuh berjamaah tapi tidak bisa tahajud, tinggalkan saja tahajud itu semua. Kenapa? Subuh berjamaah ini kata Nabi setara nilainya dengan tahajud satu malam. Dan Bapak Ibu jangan anggap remeh tahajud ini satu malam. Jangankan satu malam, satu rakaat saja kata Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Besok di akhirat manusia akan berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Begitu dalam hadis Abu Ya'la disebutkan Nabi, 50.000 tahun manusia akan berdiri dalam suasana yang panas dan mencekam. Tetapi ada manusia yang ditempatkan di tempat yang teduh, tidak ikut berdiri, tidak ikut antri. Siapa mereka? Wa minal laili fatahajjat bihi, yang bangun di tengah malam dan salat. Ini satu malaman dia salat setara dengan salat subuh berjamaah. Itulah buktinya di waktu subuh Allah membukakan pintu-pintu kebaikan. Hadis berikutnya hadis dari Sa'id bin Musayyib. Hadis riwayat Malik. Bainana wa bainal munafikin syuhudul atama wasub. Perbedaan orang munafik dan orang beriman kata Nabi subuh berjamaah. Bila ada orang subuhnya berjamaah, maka dia lepas dari sifat kemunafikan. Nabi dulu Bapak dan Ibu kalau ingin tahu siapa orang munafik, siapa orang beriman, lihat saja subuh. Bila dia datang ke masjid berjamaah subuh, mukmin. Bila dia tidak datang subuh berjamaah, munafik. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham juga ya. Nah, jangan nanti Bapak Ibu memvonis orang seenaknya juga tuh. Ya, nanti sampai di rumah ini satu gang ini munafik saja semua. Kenapa? Tidak ada subuh ke masjid. Memang kata Nabi asqalus salati alal munafiki as-subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu subuh. Kenapa subuh paling berat bagi orang munafik? Karena ciri orang munafik kata Allah di surah An-Nisa ayat 142, yuraunan nas. Mereka tidak beribadah kecuali untuk dipamerkan kepada manusia. Kalau tidak nampak oleh orang munafik berat beribadah. Maka orang munafik itu suka pencitraan. Kalau subuh kepada siapa mau dipamerkan Bapak Ibu? Orang masih tidur. Kalau zuhur, kalau asar, kalau maghrib, nampak di orang sakomplek kita pergi ke masjid. Kalau subuh tidak ada yang melihat. Karena itu kalau ada orang datang subuh berjamaah pasti bukan orang munafik. Saya tekankan lagi, jika ada orang tidak datang subuh berjamaah, maka kata Nabi itulah orang munafik. Dan orang munafik itu jangan Bapak Ibu anggap remeh. Di surat At-Taubah 102 kata Allah orang munafik itu sanu'azibuhum marratan. Mereka akan diazab oleh Allah berkali-kali di dunia ini azabnya. Kalau di akhirat fiddarkil asfali minan nar, tempatnya neraka yang paling bawah. Apa azab orang munafik yang paling hebat di dunia ini? Nanti baca surah Al-Anfal ayat 50. Orang munafik itu kata Allah ketika kematiannya datang, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat turun menampar-nampar wajahnya.
Orang munafik itu kalau mati, kematiannya yang paling sadis dan paling mengerikan, karena para malaikat turun menampar-nampar wajahnya. Dan kata Nabi, kalau ingin selamat dari kemunafikan, subuh. Itu buktinya, was-subhi iza asfar. Di waktu subuh itulah Allah membukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak untuk manusia. Hadis berikutnya, hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, basyiril masyaini fi zulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid untuk melaksanakan subuh berjamaah, bahwa merekalah yang akan paling terang cahayanya di akhirat kelak. Di akhirat itu macam-macam kondisi manusia, Bapak Ibu. Ada yang dalam kegelapan, tapi manusia yang paling terang nanti menuju surga, kata Nabi, mereka yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid untuk melaksanakan subuh berjamaah. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca surah Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 12 dan 13, besok orang beriman itu, kata Allah, yang biasa menjaga salat subuh ini akan menuju surga itu dengan cepat. Yas'a nuruhum baina aidihim wa aimanihim. Itu mereka berjalan menuju surga dengan kecepatan luar biasa, dengan cahaya yang terang benderang, sampai orang-orang munafik berteriak kepada mereka, lihatlah kepada kami wahai orang beriman, naktabis min nurikum, supaya kami bisa sedikit dapat cahaya, karena kami berada dalam kegelapan. Itu bukti wasubhi iza asfar. Di waktu subuh ini Allah membukakan segala pintu kebaikan. Dalam hadis lain, hadis riwayat Muslim, Nabi menyebutkan, layali jannar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Api neraka tidak akan menjilat orang yang menjaga subuh berjamaah dan asar berjamaah. Bila ada orang melaksanakan subuh berjamaah dan asar berjamaah, dia jaga itu amalnya, maka neraka tidak akan pernah menjilat tubuhnya. Itu bukti wasubhi iza asfar. Dan hadis terakhir kata Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badar. Kamu akan diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah seperti melihat bulan di malam purnama, tanpa sekat dan tanpa pembatas. Dan itu kebahagiaan yang tertinggi kelak di akhirat. Wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Ketika dia diperkenankan melihat Allah. Siapakah yang diperkenankan melihat Allah itu secara langsung? Kata Nabi, orang-orang yang menjaga salat qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, orang yang selalu menjaga salat subuh berjamaah dan asar berjamaah. Maka cukuplah ini menjadi dalil betapa Allah membukakan segala pintu kebaikan bagi manusia di waktu subuh, baik urusan dunianya, terutama lagi urusan akhiratnya. Karena para hadirin yang hadir hari ini, yang mendengar ceramah saya, berjanjilah dalam diri masing-masing, jangan pernah meninggalkan subuh berjamaah ke masjid sampai akhir hayat kita. Karena janji Allah di surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bila dia istiqamah menjaga amalnya itu, maka kelak ketika mati para malaikat turun menghiburnya dan memperlihatkan surga kepadanya. Yakinlah dengan janji Allah. Yang penting amalkan dulu apa yang sudah kita ketahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.